Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahullah ta'ala ila anqana fanallahu bi nafidarain. An-nikah sababa yakunu sababan lil ghina. Kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam kitab Budurus Sa'adah karya Sayyid Amin itu dijelaskan bahwa di antara ini mungkin anak-anak belum, tapi paling nggak kita mensyukurinya setelahnya kita menikah. Orang-orang yang menikah itu mempunyai faedah yang kemarin sudah dijelaskan. Yang kedua faedahnya yaitu bisa menjadi sebab kekayaan. Ingat ya, setiap sesuatu pasti ada lawannya, ada faedah pasti ada penyakitnya, ada bahayanya. Itu sudah resiko dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia saja sudah resiko. Ya udah, jadi untungnya ada, resikonya ada. Dibandingkan hewan yang mendingan jadi manusia. Tapi ketika kita masuk neraka, naudzubillah gitu ya, mungkin mendingan jadi hewan. Jadi tanah yang geus itunya anggeus diasupkan neraka. Nah, di antara faedahnya nikah yaitu menjadi sebab menimbulkan kekayaan. Ini sudah dijamin ya dalam Al-Qur'an. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Yang menjadi dalil tadi iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wallahu wasi'un 'alim. Dan segera nikahkanlah orang-orang yang ada di bagian dari kamu sekalian, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan hamba-hamba kalian. Iyakunu fuqara, apabila mereka itu orang-orang fakir, maka Allah Ta'ala akan menjadikan mereka kaya min fadli, dari anugerahnya Allah Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas dan maha mengetahui. Ketika orang itu menikah pasti mikirnya begini, laki-lakinya kerjanya apa? Atau mungkin kitanya sendiri, saya belum dapat kerja. Itu sudah merusak. Kayaknya ini sudah mulai menentang, kurang yakin apa yang disampaikan Allah di dalam surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 32. Bahwa ketika orang itu menikah, maka Allah Ta'ala jaminkan rezekinya nambah, dia jadi kaya. Sehingga ini jadi dalil bagi sebagian ulama sotohan itu ya, ini repres lah istilahnya, gurau-gurauan. Ada orang itu datang ke seorang ulama, saya mau nikah, enggak, pas saya ekonominya kurang, nikah, saya belum punya biaya berapa, ya pokoknya nikah satu, datang lagi punya istri satu, oh ekonominya masih gini saja, ini nikah, udah punya istri satu suruh nikah. Pokoknya nikah lagi istri dua, tapi jangan ditiru. Terus habis nikah istri dua, datang lagi, ini saya sudah istri dua tapi ekonomi masih, nikah lagi istri tiga masih kurang ekonomi, nikah lagi, ternyata sudah nyampe istri empatnya, mentok istrinya empat. Ternyata Allah Ta'ala menghendaki lain. Dari keempat istri ini mereka berpikir variatif ya, mereka berpikir usaha ini, yang ini usaha ini. Ternyata dari 4 istri ini malah menghasilkan rezeki yang luas. Datang lagi, sekarang rezeki saya menjadi luas. Ternyata kalau bahasa ini nambah istri nambah rezeki gitu, tapi ya ini beresiko kalau gitu. Cukuplah kita menikah saja, cukup kita menikah saja. Ini bagi anak-anak jangan dulu. Cuma bagi kita yakinkan, oh, ketika Allah Ta'ala memberikan kita, kalau kita mikirnya gini saja, kita melihara burung, kira-kira kalau burungnya satu, misalnya dikasih pakan 1 sendok, kira-kira kalau burungnya di sarangnya dikasih 2, pakannya berapa? 2 sendok kan? Kalau burungnya terus beranak jadi 3, pakannya ditambah kan? Gak dikurangi, ditambah pasti sama kita. Masa Allah Ta'ala kalah sama kita? Allah Ta'ala lah lebih tahu
keberkahan. Allah tahu lebih tahu kebutuhan kita. Ketika kita satu orang ya pasti kebutuhannya segitu. 2 orang ditambah 3 orang, lah itulah keberkahan dari kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mah." Segeralah kamu nikahi perempuan-perempuan. Ya bahasanya nisa. Ya jamak gitu. Plural. Dan fainahuna yati nakum bil ma, maka sesungguhnya mereka itu mendatangkan kepada kalian dengan harta. Syukuri kita punya istri, syukuri kita punya istri sebagaimana apapun kita syukuri. Mungkin ada kesalahan mereka, itu kadang timbul dari kesalahan kita, karena setiap pasti berpasangan ya. Ya al-khabisatu lil khabisin atau ibatulit thayyibin, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan, syukurilah. Karena dengan jasa mereka kita tambahnya harta. Fa innahunna ya'tinakum bil ma, karena dengan mereka sebab istri-istri kita itu datangnya harta kita, rezeki kita. Kalau kitanya sudah tidak terputus dengan istri, atau ya tadi misalnya kita itu rezeki kita. Jadi mulanya ketika kita alhamdulillah punya istri, nambahan rezeki, nambah putra, alhamdulillah nambah putra, nambahan rezeki. Kadang kita memikirnya resiko sih, emang resiko yang nanggung siapa? Mestinya Gusti Allah yang pusing. Nah makhluk yang nambahan deh, kudu nambahkan gitu. Dan enggak rezeki yang bukan kita, yang rezeki yang Gusti Allah. Kita mah hanya kasbi aja itu ibadah, tidak harus dapat. Kenapa kita yang pusing? Ada yang menjamin. Nah itu. Nah dari sinilah kita syukuri kita punya istri. Sebagaimana apapun kehidupan kita, kalau toh tadi lah ada sesuatu dengan istri kita, kita koreksi kita. Mungkin kitanya yang salah. Gitu ya. Itu etikanya. Kalau istri pun sama. Kalau kita suami gini-gini, koreksi. Mungkin saya yang salah kata istri. Tapi yang jelas di sini, mereka itulah yang mendatangkan harta kepada kita. Fa innahunna ya'tinakum bil ma, maka merekalah istri-istri yang mendatangkan kalian dengan membawa tanpa mereka harta kita mungkin tidak seperti ketika ada di dia. Syukuri, kita niatkan melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, meskipun ini perintahnya tidak wajib ya, tapi bahasanya wangkihu, nikahilah gitu ya. Dan kita belajar meyakini bahwa ketika orang itu menikah, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan kaya hati, kaya harta, kaya anak, wallah alam gitu ya. Yang jelas kaya. Dan niatkan kita melaksanakan perintahnya Rasul, tazawwaju. Dan saya yakin Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Saya yakin Rasul tidak akan berbohong, karena beliau wajib sidqu ya, wajib benar dengan apa yang beliau sampaikan. Kurang apa lagi kalau kita tidak yakin. Syukuri, semoga kita bisa mensyukuri apa yang ada. Semoga istri-istri kita menjadi tower lah, menjadi pemancing rezeki-rezeki kita yang luas. Kita yakinkan Allah Maha benar, Rasulnya Maha benar, maha hak apa yang beliau sampaikan harus kita yakinkan. Insya Allah kalau kita sudah yakin, pasti Allah Ta'ala akan memberikan yang istimewa buat nafi wal barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وتعليه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقتله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.